Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam pembahasan hadis tarbawi kali ini, kita akan membahas hadis tentang bagaimana berakhlak kepada orang tua. Hadis ini disampaikan atau berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Baiklah, kita terjemahkan hadis ini terlebih dahulu. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a datang, rajulun seorang laki-laki, ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata atau dia bertanya, man, siapakah ahaqqu, yang lebih berhak, annas, manusia, bihusni, dengan baiknya, sahabati, pergaulanku, persahabatanku. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah yang lebih berhak dari manusia, atau siapakah manusia yang paling berhak dengan, atau aku bergaul dengannya sebaik-baiknya. Qala, Rasul berkata, ummuka, ibumu. Qala, dia bertanya lagi, summa man, kemudian setelah itu siapa? Kemudian siapa? Qala, Nabi menjawab, summa, kemudian ummuka, ibumu. Qala, dia berkata atau dia bertanya lagi, summa, kemudian man, siapa? Qala, Nabi berkata, summa, kemudian ummuka, ibumu. Qala, dia berkata atau bertanya lagi, summa, kemudian man, siapa? Qala, Nabi berkata atau menjawab, summa, kemudian abuka, bapakmu. Hadis ini termasuk hadis yang sudah sangat sering kita dengar, di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Man ahaqqun nasi, siapakah manusia yang lebih berhak, bihusni sahabati, dengan baiknya persahabatanku. Siapakah yang lebih berhak, yang aku berbuat sebaik-baiknya kepadanya.
Di dalam hadis ini Rasulullah menjawab pertanyaan orang itu bahwa orang yang lebih berhak kamu berbuat kepadanya sebaik-baiknya, kamu berbakti kepadanya sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Sampai 3 kali Nabi menjawab ibumu, dan kemudian Nabi menjawab bapakmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya dengannya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tuanya lah yang paling berhak dia bergaul sebaik-baiknya dengannya. Dia berakhlak dengan tinggi, berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Kemudian perbedaan yang ada adalah pendapat pertama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat atau tingkat kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, kemudian baru bapaknya. Itulah makanya dalam hadis ini disebutkan bahwa ibu disebut 3 kali, kemudian baru bapak. Pemahaman seperti ini sangat umum kita temukan, kita dapatkan, kita dengarkan pada kaum muslimin, di mana seorang ibu bahkan disebutkan derajatnya itu 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Jadi ibu dikatakan orang yang paling didahulukan oleh seorang anak untuk berbakti kepadanya jika dia pada satu kesempatan mesti memilih dibandingkan dengan bapaknya. Kemudian pendapat kedua, dan ini agak jarang terdengar, hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan, mendahulukan orang tuanya, yaitu ibunya dibanding dengan bapaknya. Karena kedua-duanya adalah sama-sama orang tua dari anak, sama-sama berjasa kepadanya, cuma saja jasanya itu berbeda satu sama lain, yang tidak bisa dibandingkan, yang tidak bisa dikatakan yang salah satu lebih berjasa, lebih hebat dari yang lain, sehingga dia harus didahulukan dari yang lainnya. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada bapak atau kepada ibu, karena selalu disebut kedua-duanya sekaligus. Misalnya dalam surat Luqman, dan ini seringkali dijadikan sebagai landasan untuk membenarkan pendapat yang pertama. Pendapat kedua juga melihat ini secara lebih kritis. Di dalam ayat itu disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walidayhi. Tidak disebutkan di situ
ibunya atau bapaknya, tapi keduanya, biwalidai. Kemudian setelah ayat itu disebutkan ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Disebutkan di situ ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyusukanmu selama 2 tahun. Orang yang berpendapat di kelompok pertama menjadikan sebutan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain sebagai dasar untuk membenarkan apa yang disebut dalam hadis ini yang menyebutkan ibu 3 kali baru bapak, yang menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya dari bapak karena disebutkan khusus pada surat Luqman ayat 14 itu bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu dia hamil, dia menyusui, dan seterusnya. Sementara pendapat kedua yang menyebutkan bahwasanya orang tua itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebut tentang ibu, dia langsung memerintahkan anishkurli wali walidayya, anishkurli wali walidayhi ilayyal masir. Dalam ayat itu disebutkan, karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, kemudian kepada kedua orang tuamu. Di situ disebutkan tetap kedua orang tuamu. Terus apa fungsinya disebutkan ibu di situ? Ibu disebutkan di situ adalah sebagai contoh tentang betapa besarnya jasa orang tua. Kenapa ibu yang dicontohkan? Karena jasa ibu itu memang khusus sehingga mudah memahaminya. Kalau disebutkan jasa bapak, anak itu kan lebih dekat kepada ibunya, lebih memahami apa pekerjaan ibunya karena di dekatnya, di rumah. Nah, jadi itu hanyalah sebagai contoh yang dengan demikian sama dengan sebutan ayat-ayat yang lain yang dua bapak itu disebut, dua orang tua ibu bapak itu disebutkan sejajar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tidak disebutkan di situ ibu atau bapak, pokoknya kalau dua-duanya atau salah satu di antara keduanya dan seterusnya. Tapi kembali kepada hadis ini, yang menjadi titik kesimpulan utama dari hadis ini adalah seorang anak itu lebih mengutamakan akhlak baiknya kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Jangan nanti bicara sama orang tua temannya, bicaranya baik-baik, sopan, sama bapak dan ibunya sendiri ketus misalnya. Lebih hormat kepada orang lain daripada orang tuanya. Padahal dalam hadis ini orang tua itulah yang mesti diutamakan. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan dua hal terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah tentang materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dia harus memberikan, memperlihatkan, memerankan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Bihusni sahabati, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Kenapa ibu disebutkan 3 kali dalam hadis ini? Kalau kita mengambil pendapat pertama, karena ibu lebih mulia, mungkin. Kalau kita ngambil pendapat kedua, karena
Disebutkan ibu 3 kali disebabkan karena kondisi masyarakat ketika itu perempuan ini dipandang lebih rendah. Jadi sebut dia 3 kali, bapak 1 kali, yang akhirnya keduanya sejajar. Tapi titik poin yang kita ambil di sini adalah bergaullah sebaik-baiknya dengan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah terkait dengan metode pengajaran, di mana dalam hadis ini dicontohkan tentang metode tanya jawab, di mana di sini ja'a rajulun ila Rasulullah SAW faqala, ada seorang yang datang kemudian dia bertanya, siapa yang lebih pantas aku bersahabat, aku bergaul dengannya sebaik-baiknya? Ummuka. Kemudian dia berkata summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka. Jadi di situ menunjukkan adanya dialog, adanya tanya jawab antara seorang guru dengan seorang murid. Jadi itulah penjelasan ringkas kita terhadap kandungan hadis ini dan kaitannya dengan pendidikan. Semoga bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendalami hadis ini lebih jauh atau isu terkait dengan apa yang dibicarakan dengan hadis ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.